Pelatih Irak bicara kelemahan singa Mesopotamia bisa jadi celah bagi timnas Indonesia. Timnas Indonesia kena fitnah, dituduh kerap bermain kasar dan juga brutal. Selain itu, negeri 1001 malam jangan jadi mimpi buruk. Timnas Indonesia harus mencuri. Simak selengkapnya hanya di sini. Dukung terus Timnas Indonesia. Akan bertarung habis-habisan dan STY meyakini yang paling hebat adalah sikap optimis dari STY. Dia yakin bagaimana Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan bisa melaju sampai ke putaran ketiga. Karena sekarang kan masih di putaran kedua ini. Ya, masih ada Irak, masih ada Filipina, ada Vietnam. Harus kita lewati itu, paling tidak kalau nggak bisa juara grup, runner up grup, kita akan melaju. Ini misi yang berat, ya, misi yang sulit, tetapi STY bilang tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Dan dia meyakini tim yang dia tangani itu bisa melangkah lebih jauh sampai ke putaran ketiga. Kalau kita sudah di putaran ketiga, peluang untuk bisa lolos, ya, meraih salah satu di antara 8 tiket yang secara otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, di mana Amerika, Meksiko, Kanada sebagai tuan rumah itu terbuka. Pelatih Irak, Hasan Ahmed, bicara soal kelemahan timnas Irak. Dan ini sekaligus menjadi kritik bagi pelatih singa Mesopotamia, Jesus Casas. Hasan Ahmed angkat suara menyusul kiprah timnas Irak di turnamen 4 negara di Jordania. Di laga pertama, Irak kalah lewat babak penalti dari Qatar setelah bermain imbang 0-0. Irak kemudian tampil di perebutan tempat ketiga melawan tuan rumah Yordania. Hasil seri pun 2-2 diperoleh sebelum ditentukan lewat babak penalti di mana Irak unggul. Irak tertinggal lebih dahulu lewat gol menit ke-32 sebelum membalikkan keadaan menjadi 2-1 melalui gol di menit 70 dan 75. Namun, 10 menit sebelum laga berakhir harus kebobolan sehingga skor menjadi imbang 2-2. Hasan Ahmed mengatakan bahwa gaya bermain timnas Irak itu acak-acakan karena pelatih Casas belum memiliki jejak di timnas Irak. Meski banyak latihan dan pertandingan uji coba yang dimainkan singa Mesopotamia selama periode terakhir ini. Casas mengambil resiko awal melawan Jordan dengan menurunkan pemain Ali Al-Hamadi, Aiman Hussein, dan Ahmed Farhan. Dia pun berhasil membuat hasil imbang dan membalikkan keadaan, tetapi kesalahan pertahanan membuat kemenangan di depan mata hilang begitu saja. Ya, Hasan Ahmed juga menjelaskan bahwa pertahanan masih menjadi masalah timnas Irak. Dan itu bisa menjadi celah yang bisa dimaksimalkan pesaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Dikutip dari Win-Win, Hasan Ahmed juga mengatakan, masalah abadi di timnas nasional Irak adalah aspek pertahanan. Dengan peluang termudah, pesaing manapun dapat mencetak gol ke gawang Irak. Selama setahun bersama tim nasional, hingga saat ini dia belum menemukan solusi teknis ataupun taktis untuk mengatasi kesalahan pertahanan. Dan ini mungkin merugikannya di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Irak juga akan membuka kiprah di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027 putaran kedua melawan Indonesia di Stadion Internasional Basra 16 November mendatang. Dan selanjutnya, timnas Indonesia dituduh kerap bermain kasar dan brutal ketika berlaga di sebuah pertandingan. Ya, hal ini diungkapkan oleh salah satu media Vietnam Soha.vn. Mereka menilai jika para pemain timnas Indonesia memiliki gaya kasar dan brutal. Timnas Indonesia dan Vietnam sudah berkali-kali saling berhadapan. Di setiap pertemuan, kedua tim bermain sangat kasar dan brutal hingga kerap menimbulkan persisihan dan adu mulut. Tulis detail247.vn. Persisihan dan adu mulut itu tak hanya terjadi dalam lapangan pertandingan, tapi juga sampai keluar lapangan. Ya, begitulah ibu mereka. Timnas Indonesia dan Vietnam memang kerap bertemu, terutama di Piala AFF. Tensi laga jika kedua tim ini bertemu memang sangat tinggi, sehingga memicu permainan yang keras. Mereka nantinya akan kembali bertemu di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Timnas Indonesia versus Vietnam akan dijadwalkan pada 21 Maret 2024 mendatang. Namun sebelum laga tersebut, mereka akan bertemu di Piala Asia 2023. Laga ini akan digelar pada 19 Januari 2024. Pada tahun depan, mereka akan berduel selama 3 kali. 1 di Piala Asia 2023 dan 2 di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kira-kira siapakah yang akan menjadi pemenang di antara kedua tim ini? Baik, informasi selanjutnya. Timnas Irak digadang-gadang sebagai tim terkuat di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di mana Indonesia bergabung. Ranking FIFA, negara-negara yang bergabung di grup ini realistis menggambarkan kekuatan sepak bola mereka. The Lion of Mesopotamia atau julukan Timnas Irak berada di peringkat ke-69 dunia. Negeri 1001 malam ini juga menjadi lawan Indonesia yang paling potensial memberikan mimpi buruk bagi persepak bolaan tanah air. Dua negara lainnya di grup F yang berperingkat 95 dunia yaitu Vietnam dan Filipina yang berperingkat 132 dunia sudah terbiasa dihadapi Indonesia karena mereka sesama negara Asia Tenggara. Dan Indonesia merupakan negara yang paling rendah ranking FIFA-nya, yaitu 145 di grup F ini. Fakta berbicara, Filipina dan Vietnam tidak jarang dipecundangi oleh Indonesia di berbagai ajang. Realistis dengan demikian, Irak merupakan lawan yang paling berat untuk Indonesia di grup ini. Ya, negeri 1001 malam itu merupakan juara Piala Asia tahun 2007. Dengan hasil tersebut, maka Irak berhak tampil di Piala Konfederasi pada tahun 2009. Dan negeri 1001 malam juga lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 1986. Dari data kekinian, Timnas Indonesia juga harus lebih waspada kepada Timnas Irak. Singa Mesopotamia setidaknya memiliki 22 pemain yang merumput di benua Eropa. Hal itu juga menunjukkan kualitas pemain mereka. Belum lagi yang merumput di Asia dan Amerika. Dari 22 pemain yang berkarir di Eropa itu, 9 diantaranya tampil di turnamen terakhir, yaitu Jordan International Tournament atau JIT 2023. Sedangkan 13 lainnya tampil di Kings Cup 2023 dan Arabia Gulf Cup 2023. Tak hanya itu, yang berkarir di Asia juga tercatat ada 4 pemain, yaitu mereka adalah Fahad Talib, Ali Adnan, Franz Putros, dan Basar Rezan, serta yang di Amerika Serikat yaitu Mahanad Jahsi. Adapun salah satu pemain singa Mesopotamia yang paling menonjol, maka di situ ada nama Zidane Iqbal karena pernah menjadi punggawa Manchester United yang kini bermain di FC Utrecht Belanda.